Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Dan gimana juga kabar akun kalian pada minggu ini atau bulan ini atau dari bulan kemarin? Apakah makin bapuk aja atau juga makin membaik? Atau bahkan mungkin ada yang sampai bapuk sampai 4 bulan lamanya atau 3 bulan lamanya atau 2 bulan lamanya gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini gue coba ngebahas mengatasi masalah kebapukan yang mungkin sampai 4 bulan lamanya bapuk, nggak sembuh-sembuh, mungkin 4 bulan nggak dikasih orderan sama sekali mungkin, atau mungkin 4 bulan mungkin 1, 2, 3 orderan aja per harinya. Nah, di sini gue bakal bahas melalui murni cara dari kawan gue sendiri ya, dari kawan gue pribadi. Karena kalau pengalaman gue pribadi, gue alhamdulillah jangan sampai sih ya, belum pernah merasakan sampai kebapukan sampai 4 bulan seperti itu sih. Jadi belum pernah juga ngerasain sampai 4 bulan tuh nggak dapat orderan sama sekali, atau mungkin 4 bulan itu cuman 1, 2, 3 orderan aja per harinya. Gue nggak mengalami. Maka dari itu di sini ada cara dari kawan gue, karena kawan gue sendiri dengan mata kepala gue sendiri nyaksin bahwa sampai 4 bulan berturut-turut dia paling banyak orderan itu 3 orderan per harinya, paling banyak. Tapi alhamdulillah saat ini dia udah ada perubahan akunnya, udah bisa membawa pulang penghasilan yang lebih dengan trip-tripnya gitu kan, dengan cara yang bakal gue jelasin di video kali ini. Jadi bagi kalian mungkin yang punya penyakit yang sama, dalam arti penyakit akun yang bapuk mungkin selama berbulan-bulan, ataupun mungkin bapuknya mungkin baru sebulan gitu kan, kalian harus cepat mengambil keputusan supaya kalian tidak terjadi akun gagu akut parah yang akan terjadi berbulan-bulan. Jadi mungkin kalian kalau punya penyakit yang sama seperti ini, boleh kalian simak sampai akhir video supaya kalian tidak gagal paham, dan semoga aja video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan nanti yang gue sampein semoga aja bisa menjadikan perbandingan di akun kalian. Siapa tahu aja di video kali ini yang gue jelasin salah satunya kalian lakukan, jadi ketika akun gagu bisa jadi sebabnya yang gue sebutin nanti. Untuk itu, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa bagi yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika gue upload video terbaru di channel gue ini, kalian tidak ketinggalan berita terbarunya. Oke, lanjut aja. Kenapa akun kawan gue ini sampai mungkin 4, 3, 5 bulan mungkin lebih ya dia itu ya, mengalami kegaguan yang parah banget, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, pada saat ini gue terangin ke kalian, ini sekali lagi bukan sudut pandang dari gue ataupun mungkin bukan pengalaman dari gue, melainkan ini dari kawan gue murni yang gue saksi dengan mata kepala gue sendiri. Dia mengalami kegaguan sampai 4-5 bulan lebih seperti itu ya. Tapi pada saat ini alhamdulillah udah ada perubahannya gitu kan. Walaupun mungkin kok dibandingin dengan driver yang bisa 30 trip, 20 trip, ya dia kalah. Cuman udah dapat penghasilan lah dibanding yang dulu gitu kan. Jadi kenapa penyebabnya akun gue, teman gue nih gagu ya? Yang pertama, dia selalu konsisten keluar siang. Nah, ada kata konsisten ini belum tentu berarti baik ya. Jadi ada konsisten baik, konsisten yang kurang baik. Nah, salah satunya adalah penyebab dia sampai berkepanjangan seperti itu, dia konsisten keluar siang. Nah, di siang hari ini ada banyak pengertian atau ada banyak juga berbeda pendapat ya dalam arti kata siang. Yaitu kata siang sendiri banyak yang, ada juga beberapa driver yang ngomong bahwa kalau seandainya jam 8, jam 9 itu udah siang. Ada juga mungkin yang jam 10, jam 11 udah siang. Jam 12, jam 1 udah siang. Nah, tapi kalau gue pribadi di sini, bagi gue pribadi kalau jam 8 ke atas itu udah termasuk kategori siang untuk seorang ojol seperti gue ini untuk keluar gitu ya. Tapi balik lagi, kalau seandainya kita dapat customer di jam 8 atau jam 9, ketika kita mengucapkan selamat pagi atau siang, ya gue pasti mau mengucapkan selamat pagi. Tapi kalau untuk kita keluar ngebit pada saat di atas jam 8, itu bagi gue sih udah siang. Tapi itu lagi kembali ke diri kalian masing-masing, nganggap itu siang atau masih pagi. Nah, kawan gue sendiri ini dia sering konsisten banget, setiap harinya selama berbulan-bulan dia keluar di atas jam 9 siang. Nah, pada saat itu dia terus melakukan hal seperti itu terus menerus, akhirnya dia tidak ada perkembangan gitu ya mungkin ya. Karena di Gojek ini sendiri bukan berarti kita tuh harus ada jam-jam yang gacor ya, bukan, tapi kita di sini namanya sistemnya masih pakai prioritas. Jadi mungkin kita dianjurkan untuk bersaing gitu ya, bersaing dalam arti siapa yang bagus gitu kan, dia direkomendasikan orderan di sekitarnya.
Maka dari itu mungkin saingan di area dia tuh mungkin banyak yang keluar lebih pagi gitu kan. Maka dari itu mungkin coba koreksi di diri kalian, apakah kalian termasuk salah satu yang konsisten keluar siang. Jika iya, dan jika mungkin akun kalian tuh memang sulit mendapatkan orderan, coba ubah dari yang nomor satu ini, yaitu jam on beat-nya awalnya. Jadi jangan konsisten siang, konsistennya bagus tapi jangan siangnya itu gitu kan. Konsisten pagi itu lebih bagus, lebih direkomendasiin gitulah. Yang kedua, dia juga selalu konsisten on beat-nya selama 7 jam. Nah, kawan gue ini selalu konsisten tiap harinya berbulan-bulan dia on beat-nya itu hanya 7 jam. Jadi sekitar jam 10 siang sampai mungkin jam 5 atau jam 6 sore gitu ya. Udah terus konsisten seperti itu. Jadi dia selalu konsisten, pertama tadi keluar siang, habis itu yang kedua konsisten jam ngebitnya hanya 7 jam kerja. Nah, mungkin kalau seandainya di perusahaan-perusahaan atau standar kerjanya perusahaan Indonesia ini mungkin 8 jam 9 jam gitu ya, sedangkan dia hanya 7 jam gitu kan. Sedangkan mungkin driver-driver di luar sana banyak banget pasti yang di atas mungkin 12 jam. Gue yakin banget, karena ya namanya kebutuhan kan. Habis itu namanya mengejar jam-jam sibuk ya, pasti diperpanjang lah. Nah, coba kalian koreksi di diri kalian dan akun kalian sendiri, apakah kalian termasuk di nomor 2 ini, yaitu selalu konsisten ngebit 7 jam, atau mungkin bahkan bisa di bawah 7 jam atau cuma 5 jam aja ngebit, abis itu udah gitu kan, kelar. Nah, coba kalau seandainya kalian memang biasa seperti itu, coba kalian ubah cara ngebit kalian atau diperpanjang lagi sampai mungkin 14 jam. Nah, jadi di sini tergantung kota-kota kalian ya, aman tidaknya mungkin sampai malam itu tergantung di mana lokasi kalian. Kalau seandainya tidak aman untuk sampai malam, tidak direkomendasi untuk ngebit sampai malam, apalagi sampai tengah malam. Kalau memang daerah kalian tuh rawan terjadi mungkin pembegalan atau penjamretan dan lain-lainnya ya, jangan, tidak disarankan. Ini untuk daerah yang aman-aman saja seperti itu. Setelah konsisten keluar siang dan konsisten ngebitnya hanya 7 jam, yang ketiga ini dia juga selalu konsisten, yaitu konsisten hanya di satu spot aja. Nah, ini dia. Jadi spot itu juga salah satu yang mempengaruhi orderan kita ke depannya. Dan juga di sini gue pribadi spot gue tuh punya sekitar 2-3. Nah, gitu juga gue nggak sering berganti atau berpindah. Tapi karena di sini spot gue tuh, kalau spot pertama gue dari pagi sampai siang, itu spot pertama gue ada di mana gitu kan. Nah, spot keduanya dari pagi sampai sore. Mungkin spot ketiga jarang gue pakai karena kadang gue jarang sampai malam gitu ya. Karena ya bagi gue udah sampai maghrib juga udah alhamdulillah lah penghasilannya seperti itu. Nah, mungkin dari kawan gue ini masuk dalam arti satu spot itu ya. Satu spot itu dari pertama ngebit sampai dia off beatnya di situ-situ aja. Nah, itu dalam arti satu spot. Jadi kalau dari pagi sampai siangnya dia di situ, siang sampai sorenya juga di situ. Nah, itu dalam arti satu spot. Coba kalian koreksi di diri kalian sendiri, apakah kalian termasuk pemain yang hanya mengandalkan satu spot aja per harinya? Kalau seandainya iya, gue kayak itu bang sama satu spot. Nah, mungkin gara-gara itu akun kalian menjadi bapuk mungkin secara berbulan-bulan. Nah, coba kalian ubah polanya, pola ngebitnya, pola jamnya, dan pola spot. Kalian juga harus punya spot-spot cadangan atau spot-spot andalan yang lainnya. Jadi jangan terpaku di satu spot aja. Banyak alasan rapper dia tetap ngebit dalam satu spot aja. Salah satunya mungkin tempatnya nyaman gitu ya. Yang kedua tempatnya sejuk, nggak panas gitu ya. Yang ketiga banyak kawan-kawan ngumpul di sana gitu kan. Dan yang keempat mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar kenapa bisa nyaman gitu ya. Padahal orderannya nggak ada. Mungkin bukan nggak ada, tapi akun kita nggak mau dapat orderan di tempat itu gitu. Jadi jika kalian mengalami kebapukan yang mungkin berbulan-bulan lamanya, itu kalian harus bener-bener ambil tindakan. Kalau enggak, akun kalian bakal bapuk seterusnya. Karena bagi gue pribadi, kalau kita petarung sejati gitu. Kalau memang untuk ngebit sampai 14 jam gitu kan, kalau memang sebulan 2 bulan gak ada perubahan tuh kayaknya sedikit mustahil gitu ya. Kalau kita memang udah keluar terus-menerus gitu kan. Tapi coba kalian ini 3 ini terpenting banget bagi kalau kata kawan gue, karena 3 ini ketika dia ubah yang 3 yang gue jelaskin tadi, dia udah ada perubahan besar. Yang pertama, dia ngebitnya lebih pagi lagi, lebih awal lagi. Habis itu dia pulangnya nggak sore, dia perpanjang sampai malam. Yang ketiga juga dia ngebitnya juga spotnya, dia singkirkan spot nyaman dia yang satu spot tadi, dia pindah total, nggak pernah mampir lagi di spot itu. Nah, jadi ada perubahan. Yang tadinya mungkin sehari cuman 2-3 trip, sekarang alhamdulillah udah bisa 9, 10,
Mungkin untuk ke 15 ke atasnya masih agak berat, tapi ya dibandingkan dulu dia cuma dapat 3, 2, 1, 1, 2 gitu. Nah, jadi coba kalian koreksi lagi dari 3 faktor yang gue sebutin tadi. Oke, mungkin sekian video dari gue, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga video dari teman gue, saran dari kawan gue ini bisa bermanfaat bagi abang-abang yang sedang mengalami kebapukan yang mungkin yang sudah lebih parah, sudah bapuk berkepanjangan. Semoga aja bisa bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, bukan bermaksud menggurui kalian semua, hanya sekedar sharing dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan juga dengan sudut pandang gue pribadi dan mungkin sudut pandang dari kawan gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.